Oke, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita nyanyi dulu. Nyanyikan lagu wajib, kemudian kita dengan doa. Halo, halo Bang, bisa bertiga ya. Halo, halo Bandung, mari berebut kembali. Kita lanjut materi. Sebelumnya kita terlebih dahulu ya. Aditya Manado. Kita mati. Oke. Kita akan lanjut materi. Nanti kalau bilang siapa yang bisa menjawab ke depan, silahkan angkat tangan. Baru maju ke depan. Kita main ke depan. Sudah. Yang pastinya pasti ada hadiah. Jadi berlomba-lomba, tapi tetap duduk di tempat. Mau menjawab angkat tangan. Dan jangan kayak kemarin. Oke, kita akan melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah belajar tentang teknologi komunikasi. Sudah tahu apa saja yang kita gunakan untuk berkomunikasi, ya kan? Sebagian juga kita sudah tahu manfaatnya. Nah, sekarang kita ambil dari alat komunikasi itu, yaitu telepon. Bagaimana sih penggunaan telepon? Coba kita lihat. Lihat gambar itu. Ada berapa gambar? 3. Pertama itu adalah telepon KM. Ini biasanya digunakan untuk bermain, ya kan? Zaman-zaman dahulu. Nah, ini yang kedua. Telepon itu juga zaman dahulu. Nah, zaman sekarang yang sering kita gunakan adalah handphone atau telepon genggam. Apa sih manfaat telepon itu? Kemarin kita sudah belajar juga kan? Apa? Contohnya paling utama. Apa sih telepon itu? Bisa berkomunikasi dengan mudah. Iya, berkomunikasi dengan mudah, mengirim pesan, ya, mengirimkan kabar atau menanyakan kabar, menanyakan situasi, tempat, alamat, kesehatan, dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian lihat dulu. Untuk mengetahui manfaatnya, kita baca dulu sejarah penggunaan telepon. Bagaimana sih penggunaan telepon yang ada di dunia ini? Coba dengarkan ya. Sejarah penggunaan telepon. Nah, sekarang ibu minta dulu 2 orang siswa berpasangan untuk membacakan teks yang di depan. Coba. Oke, silakan. Siapa yang pertama? Sejarah penggunaan telepon. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan menyampaikan pesan Graham Bell. Alexander Graham Bell. Bell menciptakan telepon pada uji coba. Oke. Tadi yang dibacakan oleh temannya, apa yang bisa kita tahu dari telepon ini? Pertama, telepon itu untuk apa? Berkomunikasi, menyampaikan pesan suara. Yang dari secara umum, dari teks ini, telepon digunakan untuk apa? Menyampaikan pesan. Nah, sebelum ada telepon sudah ada yang namanya surat. Namun katanya surat itu memerlukan waktu berhari-hari, ya kan? Contoh, kita mengirimkan surat dari Sejama Polang ke Medan. Apakah itu sampai 1 hari? Tidak, pasti untuk waktu berhari-hari. Contohnya ada informasi atau kabar yang darurat. Kalau harus berhari-hari, udah terlambat kan? Jadi surat itu dianggap kurang efektif untuk memberikan informasi atau menyampaikan pesan. Nah, kemudian muncullah telepon yang pada tahun 1800 bunyi oleh siapa? Alexander Graham Bell. Oke, kemudian kita lanjut
Coba. Yang pertama dia buat telepon hanya berjarak 8 menit. Nah, kemudian hasil uji coba ini dilanjutkan sampai ditemukannya satelit. Dan selanjutnya ada satelit telepon. Inilah satelit yang membuat kita bisa bertelepon sampai ke luar negeri. Luar negeri atau luar negara. Nah, sudah bisa. Nah, sekarang telepon yang biasa kita lihat di gambar ini, coba. Yang ini, yang dulu kan ini kan? Inilah yang dipakai yang cuma berjarak 8 menit. Nah, sekarang kita menggunakan telepon genggam yang bisa mencapai beberapa daerah, kota, kabupaten, bahkan negara sampai antar negara. Sudah bisa? Sudah paham? Nah, sudah kita tahu sudah tadi apa isi dari sejarah penggunaan telepon. Nah, di sini ada kosakata. Ya. Mana gambar di bawah yang merupakan teknologi komputer. Sekarang silakan warna kata-kata yang di sini yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Siapa yang bisa silakan tunjuk tangan. Dari cerita yang tadi ya, sejarah teknologi penggunaan telepon. Siapa yang bisa? Lagi semua. Oke, sekarang kita lihat teman-temannya. Kita bisa menilai apa itu benar atau tidak salah, ya kan? Nah, di sini kita disuruh mewarnai kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi dari cerita yang tadi. Ya? Nah, silakan. Satu orang satu gambar. Oke, kasih teman-temannya. Oke, bagus. Lanjut. Oke, semua berikan tepuk tangan untuk diri sendiri. Tapi tidak boleh asal di warna. Apa hubungannya? Coba, siapa tadi yang melihat pesan? Apa kaitan pesan dengan telepon? Iya, pesan ini fungsinya untuk menanyakan kabar. Dalam telepon pesan ini untuk menanyakan kabar. Kemudian surat. Siapa yang membuat surat? Apa hubungan surat dengan telepon? Mengirimkan surat kepada teman bisa. Dan baik. Siapa yang bisa menentukan apa kaitan surat dengan telepon? Dengan telepon juga apa? Karena sebelum ditemukannya telepon, surat digunakan untuk mengirimkan pesan. Nah, kemudian negara. Satelit ya, pas hadir. Satelit ini adalah alat bantu yang ditemukan oleh manusia sehingga kita bisa bertelepon bahkan ke luar negara. Sudah? Kemana kita bisa telepon? Karena sudah ada yang namanya satelit. Kemudian uji coba. Siapa yang buat uji coba tadi? Apa? Apa kaitannya? Uji coba ini adalah yang dilakukan siapa? Alexander Graham Bell. Dia menguji coba telepon karena sudah ditemukannya apa tadi? Gelombang bunyi. Kemudian dia menguji coba telepon. Makanya manusia bisa menggunakan telepon yang berapa mili tadi? 8 mili. Kemudian telepon, alat komunikasi yang kita gunakan sekarang, ya kan? Ponsel atau telepon genggam. Dah? Bisa paham? Nah, kita ternyata berarti semua ini berkaitan dengan telepon.
Oke. Semua berdiri. Kita harus bikin dulu biar tidak bola. Tangan ke samping, bulan terbang. Tangan ke depan, tidak berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Angkat kita, tangan liputan. Gunung-gunung, tangan di gunung. Ular melintas, kepada mulai. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, putar menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, putar menjadi empat. Dua kamera tiga, tiga jari kanan, tiga jari kiri, putar menjadi enam. Dua kamera kiri, empat jari kanan, empat jari kiri, putar menjadi delapan. Dua kelima kelinci, lima jari kanan, lima jari kiri, putar menjadi 10. Siap berdoa. Oke, selanjut. Nah, coba perhatikan kembali gambar di atas. Bangun apakah itu? Dapatkah kamu menghitung keliling bangun tersebut? Nah, yang pertama, bangun apakah itu? Bangun apa? Bangun datar. Ini apa? Lingkaran, persegi, segi lima, segi tiga, segi enam. Ada lagi yang beda? Lingkaran, persegi, segi lima, segi tiga, dan segi enam. Oke. Nah, kemudian tadi, dapatkah kamu menghitung keliling? Bagaimana menghitung keliling? Nah, menghitung keliling bangun dapat dilakukan dengan menghitung jumlah seluruh sisinya. Lihat gambar sisinya. Jadi kalau diukur di sini 5 cm. Jadi keliling dari persegi ini ada berapa? 20 cm. 20. Karena sisinya ada berapa? 4. Maka ini 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6. Jadi 20. Kalau ini yang segi 6, ibu buat 6 cm. Sisinya ada berapa? 6. Nah, makanya disebut segi 6. Maka, nah kalau dibuat 6 cm panjang sisinya, maka keliling dari segi 6 ini ada berapa? 26. Lalu tunjuk tangan, yang tunjuk tangan hitungan. Bisa? Iya, 36 cm. Kemudian dibuat yang segi 5. Sini ada 8 cm. Jadi keliling ini ada berapa? Tahu? 40. Ya, di sini tak 40 cm. Paham? Paham? Ada yang tidak paham? Ada? Kita bangunnya. Bangun apa ini? Persegi panjang. Berapa kelilingnya ini? Jika ini 6 cm, ini 3 cm. Yang tahu silakan kita. Ini persegi 5. Udah bilang duduk tangan dulu, turun kasih kepala. Yang bisa menjawab angkat tangan tanpa menentu. Yang betul dari hati. Dari mana nih mas? Betul dari. Gak ada di jambatan tangan. Oh, tengah dulu. Benar ya jawabannya 15? Udah benar. Enggak kan? Mana? Udah kau tanya. Ya kalau siapa yang tanya? Harus kita. Sama berapa? 80. Iya dulu. Ada nanti masih ada kuis kita. Jadi jawabannya 18.
ada kurang begitu. Siapa yang bisa menjelaskan ini 18? Baik. Yang lain nanti ya. Dari mana? Coba lagi. Pasnya ini 6, ini 6, ini 2, ini 3, pas. Jadi berapa? Mana gitu? Iya, pasnya 6 kali 3, 18. Tapi bukan itu. Dulu. Coba. Dari mana jalannya jadi 18? Pasnya jawab 18. Tapi 6 kali 3 itu bukan gitu ya. Tadi kan ngapain? Dia kan menghitung sendiri. Menghitung jumlah sisi, bukan mengalikan itu. Nah, ini tambah 6, 3 tambah 3. Ya, 6 tambah 6 berapa? 12. 3 tambah 3? Nah, 12 tambah 6? 24. 12 tambah 18. Oke, si santun yang benar. Tadi kan menghitung jumlah seluruh sisi. Benar, 6 kali 3 itu 18. Tapi bukan itu caranya kan? 6 tambah 6, 3 tambah 3. Karena ini persegi panjang, kita harus menghitung panjangnya dan menghitung lebar. Yang panjang? Berapa? Yang berapa? Panjangnya ada 12 cm sebelahnya. Kemudian lebarnya ada 6. Maka kelilingnya ada 18 cm. Udah? Nah, kemudian lihat sama ini. Karena balon datar bisa dibentuk dari beberapa balon datar lain, seperti gambar di samping, maka sisi yang membentuk keliling tidak termasuk X. Lihat gambar ini. Ada berapa bangun ini? Dua. Bangun apa? Segitiga dan persegi. Katanya untuk menghitung keliling bangun ini, 2 bangun ini, kita tidak menghitung X. Yang mana X? Itu berarti garis tengah ini, ya kan? Karena ini kan sisi segitiga kan, dan sisi persegi. Jadi kalau ibu buat di sini 7 cm, ini 3 cm. Berapa keliling bangun ini? Yang tahu di tangan tanpa menyebutkan jawaban. Menando, serta. Sebutkan dulu berapa jawaban? 27. Iya. Betul? Belum tahu. Siapa yang bilang betul? Benar. Salah tuh tapi mau cerita. Yang mau bilang salah. Jawaban benarnya berapa? 26. 20? Benar. Benar? Benar, Bu. Baik, tiga. Tadi keliling itu menghitung jumlah, ya kan? 7 ditambah 7 ditambah 7 berapa? 21. Tambah 3 tambah 3 20. Mana yang benar? 20. Iya, Konanda yang benar, ya kan? Hasilnya 20. Tepuk tangan untuk Konanda. Oke, bisa paham? Kita bisa 7 kali 8 berapa? 50. 56. Ya, tepuk tangan untuk Desita. Kemudian sudah paham ini? Sudah? Jadi kalau ibu 10 nanti langsung tandai yang mana X. Berarti X itu tidak begitu. Oke. Sebelum ibu kasih tahu PR, kita buat dulu contoh soal yang di sini. Ibu minta yang belum pernah direkam. Buat yang gambar yang tadi. Ya. Ini gambar apa? Persegi. Ibu buat di sini ada segitiga. Oh, ibu buat di sini lingkaran. Dah? Yang mana X? Siapa yang menentukan X? Tadi. Mana X? Oke. Betul? Artinya X itu tidak perlu di lalu ibu buat di sini. Berapa? Kalian ini. Berapa?
Baca ganti. Kalau itu 8, jadi berapa? Berapa? 31. Betul? Tidak. Kuis sebelum. Maka hasilnya 24 jadi berapa? 31 cm. Sudah bisa kan? Sebelum ada tugas rumah, ibu mau buat kuis. Sebelum kita tutup pelajaran, kita buat kuis. Dengarkan dan tunjuk tangan. Jangan langsung tunjuk tangan menyebutkan jawabannya. Simpan jawaban. Nanti yang tidak tahu jadi tahu. Sudah? Kalau tunjuk tangan langsung tunjuk jawab tidak dipilih. Sudah? Jadi dengarkan soal, kemudian angkat tangan. Kalau dipersilakan maju, silakan jawab. Oke. Soal pertama. Telepon pertama kali ditemukan pada tahun berapa? Mulai turunkan tangan, siapa cepat ya. Telepon ditemukan pada tahun berapa? Nando yang paling cepat. 1800-an. Oleh siapa? Graham Bell. Salah. Alexander Graham Bell. Jawabannya Alexander Graham Bell. Dah? Oke. Kemudian sebelum telepon, manusia menggunakan apa dan apa? Terakhir, bagaimana cara menghitung keliling? Menghitung sisi dan jumlah. Ya, lebih benar sekali. Menghitung seluruh jumlah sisi. Kalau cuma ini tadi bilang jumlah ini kan ini yang dibilang tadi kan. Contoh ini kan nggak itu buat kan tadi, ya kan? Nah kalau menghitung keliling, menghitung seluruh sisi. Kalau ibu buat ini 6 dan 3, ini kan belum kan? Ini ada 6, ini 3. Maka kita harus tahu ini. Oke? Sudah? Sudah paham? Apa bantuan atau alat bantu yang digunakan supaya kita bisa bertelepon sampai ke luar negara? Siapa yang jawab? Satelit. Iya, satelit. Ponsel itu kan alatnya, alat untuk berkomunikasi. Sedangkan satelit itu digunakan untuk berkomunikasi sampai ke luar negeri. Karena apa? Tadi kan bilang telepon pertama itu cuma 8 mil jaraknya. Sedangkan kita ada keluarga kita di luar negara. Makanya kita gunakan satelit. Jadi satelit Indonesia itu